Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan memulai untuk membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus. Pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Karena kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, Petrus menulis surat ini untuk orang percaya yang sedang mengalami berbagai ujian dan tantangan. Rasul Petrus mengetahui ujian api yang berat sedang menanti. Dan Petrus sedang mempersiapkan orang percaya untuk hal itu. After all, what life does to us depends on what life finds in us. Apa yang hidup dapat lakukan untuk kita bergantung pada hidup yang ada dalam kita. Banyak orang percaya yang hidup dalam kenyamanan. Tapi pada musim pandemi COVID-19 ini, kita semua sedang berhadapan dengan indikasi yang mendesak. Kita, saudara, sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Dan kita perlu bayar harga untuk berdiri dan hidup bagi Kristus. Petrus merupakan contoh yang luar biasa untuk menyatakan berdiri bagi Kristus. Karena saudara masih ingat, dia merupakan rasul pertama bersama Yohanes yang berdiri di depan Sanhedrin, menerima ancaman dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga dan keempat, menerima ancaman untuk tidak mengajarkan nama Yesus. Tapi Petrus dengan berani berkata di depan mereka bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan dan bukan taat kepada manusia. Dan waktu mereka dipukul dan dicambuk beberapa saat, mereka pulang dengan bersuka cita karena mereka tahu mereka mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan Petrus tahu persis artinya menderita. Saudara masih ingat ketika dia ada di Roma. Dan sementara dia ingin meninggalkan Roma karena di Roma sedang terjadi penganiayaan orang percaya pada waktu itu. Dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada seorang anak kecil yang bertanya kepadanya, Quo vadis Domine? Ini semua tercatat dalam sejarah gereja dan tradisi. Kemudian Petrus mendengar perkataan itu, dia tahu itu adalah suara Tuhan. Kembali ke Roma, kemudian dia ditangkap di Roma, kemudian dia diberikan hukum salib seperti Tuhan yang dia percayai. Tapi dia menolak untuk disalib seperti Yesus sambil berkata, aku tidak layak disalibkan seperti dia. Dia kemudian disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Petrus menunjukkan bahwa orang percaya kalau melewati tantangan penderitaan dan aniaya, mereka tetap berdiri dan membayar harga bagi Kristus. Saudara, tahukah saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk kita. Dan bukan hanya dipilih karena rencana Tuhan yang besar itu, seperti ayat yang kedua katakan. Tapi kita juga dikuduskan supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Ini firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, saudaraku. Dipilih karena rencana Tuhan, dikuduskan supaya kita taat kepadanya. Tapi kita mesti mengerti bahwa Tuhan memilih kita dan kemudian Tuhan menguduskan kita. Memang kita harus lewati banyak hal. Tapi haleluya, Tuhan beritahukan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera limpah atas Amen. kita. Kasih karunia akan memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak sanggup kita kerjakan dengan kemampuan kita. Dan damai sejahtera akan memberikan kekuatan dari dalam kita. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang bergejolak ini, kita tetap diberi ketenangan dalam hati kita. Supaya kita dapat berdoa, mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang saudara sedang alami sekarang ini? Kalau saudara mengalami dalam ketakutan, di dalam merasa feel lonely, dalam kesendirian, saudara, kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Kita percaya bahwa kasih karunia memampukan saudara untuk masuki hari ini dan hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.